Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Jabar bersama saya Gita Hermanda. Pemirsa, inflasi memang tidak bisa terhindarkan. Namun Bank Indonesia tadi seperti kata Pak Jeffrey bilang sudah menerapkan berbagai ataupun strategi yang dilaksanakan, yaitu ada 4K. Keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kemudian kelancaran distribusi, dan juga komunikasi yang efektif. Nah, kemudian saya ingin meminta pesan-pesan kepada para narasumber saya yang ada di sini. Mungkin ke Ibu Nunui terlebih dahulu, ini apa pesan-pesan untuk masyarakat menghadapi inflasi dan juga menghadapi bulan Ramadan dan juga Idul Fitri kali ini agar inflasi ini bisa dikendalikan begitu Ibu. Soalnya kan kita pasti tahu masyarakat pasti banyak yang membeli barang yang sangat banyak begitu ataupun panic buying. Bagaimana? Baik, saya kira memang hal yang terpenting dari masyarakat adalah tadi tidak panik, sehingga tidak melakukan tindakan konsumsi yang berlebihan untuk menjaga stabilitas ini semua. Memang kita ada semacam toleransi ya, bahwa di dalam menghadapi situasi seperti Idul Fitri seperti sekarang, mau tidak mau memang ada peningkatan daripada permintaan ya, untuk pangan, untuk sandang, leisure dan lain sebagainya begitu. Namun kita harapkan bahwa setelah ini berakhir, pada bulan berikutnya pengendalian inflasi akan bisa lebih baik, sehingga tidak terus-menerus begitu meningkat yang kita khawatirkan menjadi hitting begitu ya. Nah, ini yang kita perlu hindarkan. Dan kembali kepada masyarakat adalah bahwa kita akan beridul fitri saat ini dalam situasi yang masih krisis pandemi lah ya. Meskipun tadi Pak Indra mengatakan kita sudah membaik begitu situasinya, namun kita juga tidak tahu persis kapan pandemi ini akan berakhir. Oleh karena itu, bagaimana masyarakat bijak untuk mengelola keuangan sehingga bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di muka yang kita belum tahu begitu, sehingga dengan pengelolaan yang efektif dan manageable begitu, maka kita bisa mengantisipasi ke depan itu lebih baik. Dan apabila katakanlah kita punya kelebihan rizki, saat inilah di dalam bulan Ramadan seperti ini, saatnya kita berbagi dan mengatasi krisis di masyarakat mengenai penurunan pendapatan dan lain sebagainya itu dari masyarakat yang berkemampuan kepada yang tidak berkemampuan secara bersama. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat, saya kira demikian. Berbagi itu penting ya, dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, untuk Pak Faisal sendiri ada yang ingin disampaikan dari Bulog kepada masyarakat? Ya, terima kasih Mbak Gita ya. Terkait dengan ini, kita masyarakat tidak perlu khawatir karena memang stok kita juga melimpah, stok Bulog kayak beras itu sampai tahun ke depan. Juga pada sisi lain yang disampaikan tadi Bu Nunu terkait dengan berbagi, kita itu BUMN, khususnya BUMN, banyak BUMN yang sudah mengajukan ke Bulog terkait dengan penggunaan CSR-nya. Itu sudah kita lakukan, ada Pegadaian, kemudian Mandiri, malah BJB dan beberapa BUMN lain sudah mengajukan permintaan kepada Bulog untuk penyediaan komoditi. Tidak hanya berupa beras, minyak atau terigu, kemudian gula, juga ada komoditi sampai biskuit, susu segala kita siapkan. Kemudian pada sisi lain terkait dengan ketersediaan juga kami sampaikan kepada masyarakat, komoditi di luar beras seperti gula juga tidak perlu dikhawatirkan karena saat ini juga kita lagi proses pengiriman juga dari stok kita yang miliki sudah cukup, tapi kita lagi menerima pengiriman juga dari pabrikan kita di Blora. Pada sisi lain juga terkait dengan kekhawatiran yang tadi yang disampaikan oleh Pak Indra terkait dengan daging, Bulog juga saat sekarang ini juga lagi proses pengiriman dari Jakarta. Kita punya stok daging kerbau sekitar hampir 20 ton, sekarang lagi pengiriman sekitar 60 ton. Saya pikir masyarakat juga tidak perlu khawatir terkait dengan stok yang dimiliki oleh Bulog. Bulog sangat siap terkait dengan kebutuhan masyarakat. Mungkin itu. Ya, baik Pak Indra, apa pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat melihat adanya inflasi khususnya di bulan Ramadan dan juga Idul Fitri ini? Baik, tentunya bahwa pemerintah ya akan terus berupaya kolaborasi antara pusat, daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Itu menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gitu. Nah, dengan cara apa? Yaitu adalah kolaborasi tadi dengan seluruh pemangku kepentingan, diantaranya adalah seperti Bulog ini, begitu ya, dan banyak juga
para model-model Bulog ini memang banyak juga selain ini. Yang kedua juga adalah tadi dengan BI, mungkin dengan akademisi begitu, bagaimana memantau begitu ya Bu ya, dan saran-saran yang perlu disampaikan. Nah yang terpenting lagi dengan pelaku usaha, ya pelaku usaha, mari sama-sama untuk negara kita ini begitu ya, jangan memanfaatkan situasi kondisi di luar sehingga negara kita dilupakan gitu. Mari sama-sama menyelesaikan, setelah beres di dalam baru kita keluar. Nah itulah yang dilakukan oleh pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita terus berupaya. Ya, meskipun memang belum tidak optimal karena tadi situasi seperti ini memang selalu terjadi, tetapi kita berupaya tetap. Yang penting ada sekarang, kemudian tidak perlu panik buying. Nah dari sisi konsumen sendiri, dalam ini masyarakat begitu ya, ya memang betul tidak panik buying. Artinya kalau memang kita bisa meyakinkan Bu ya, bahwa stok itu ada. Yang pertama itu. Yang kedua dari sisi harga ya kita berupaya juga. BLT atau biaya bantuan langsung tunai yang kemarin ditambahkan oleh Pak Presiden 300.000 untuk 3 bulan khusus untuk minyak goreng. Di Jawa Barat alhamdulillah dari target 3,8 juta sudah 3 juta terbagikan gitu ya. Artinya tugas kita Pak BI ya untuk memantau bahwa anggaran itu sudah sampai kepada masyarakat yang memang layak mendapatkan. Yang kedua memang untuk membeli minyak goreng. Gitu. Kemudian yang selanjutnya untuk dari sisi konsumen tetap smart ya, berdaya dan pintar, pilih memilih, ya. Apalagi jangan tergoda dengan online begitu ya. Yang kedua adalah ke pasar rakyat itu saya kira lebih baik ya daripada ke pasar yang ya bukan tidak boleh ke retail, tapi untuk mendukung UMKM kita. Dan yang terakhir adalah selalu upayakan menggunakan produk dalam negeri. Nah itu, saya kira itu. Selamat berpuasa. Oke. Dari Pak Indra tadi smart, berdaya dan pintar. Kalau dari BI sendiri bagaimana? Ya memang momentum Ramadan ini sebagai faktor siklikal ya, yang berpengaruh terhadap inflasi tidak bisa dipungkiri itu. Permintaan meningkatnya tidak hanya untuk makanan tapi untuk varian-variannya gitu ya. Bahkan juga kebutuhan uang kecil masyarakat juga meningkat. Nah ini juga budaya yang di masyarakat kita, budaya yang unik. Jadi kita juga menyediakan banyak outlet untuk penukaran uang kecil, kerjasama dengan perbankan yang karena memang masyarakat juga mempunyai kebiasaan untuk angpau, nyawer barangkali gitu ya. Itu juga kita sediakan. Nah, jangan khawatir tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Indra dari Dinas Indak, Pak Faisal ya, Bu Nunu juga itu sudah memberikan informasi bahwa ketersediaan pasokan cukup ya, kemudian kebijakan-kebijakan yang juga sifatnya mensupport agar pengendalian inflasi ini bisa tetap terkendali itu juga sudah dilakukan. Nah, barangkali himbauan kami kepada masyarakat tadi sama ya, bagaimana bisa berbelanja dengan bijak ya, tidak kemudian membelanjakan kepada hal-hal yang tidak perlu, termasuk pemanfaatan THR barangkali ya, lebih bijak dalam melakukan pengeluaran, pengelolaan keuangan ya. Dan yang juga mungkin satu hal lagi juga mungkin bagi para pedagang ini barangkali juga berjualan secara bijak ya, ini juga perlu ya. Mungkin tidak momentum berpuasa ini juga tidak kemudian dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan setinggi-tingginya gitu ya. Nah ini juga kami himbau juga mungkin pedagang juga bisa kemudian memanfaatkan euforia Ramadan bulan puasa ini juga sama mungkin dengan masyarakat, dengan konsumen agar memanfaatkan momentum ini juga dengan bijak. Itu barangkali. Jadilah pedagang yang bijak itu tadi dari Pak Jeffrey. Baik, terima kasih karena keterbatasan waktu kita harus usai sampai sini. Terima kasih untuk para narasumber yang luar biasa yang sudah memberikan waktu dan juga ilmunya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah mengikuti kami dari awal hingga akhir. Akhir kata, saya Gita Hermanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.